Sebenarnya kenapa sih Mbak bisa kejadian seperti ini? Ya, asal awalnya cuma mau nanyain pasal uangnya kemana gitu. Langsung dimarah, nggak bisa ditanyain. Pulang aja dulu lah. Pulang. Daripada di sini nanti. Salah tinggal di Malaysia kah, tinggal di Indonesia kah, tapi harus ada income tetap. Sebelum menonton videonya, pastikan Anda sudah menekan tombol like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang berpositif, dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kesempatan hari ini saya akan membahas tentang percintaan. Ada salah satu gadis orang Malaysia, asli warga Malaysia, dia mencintai seorang lelaki yang dari Indonesia, tepatnya di Lampung. Setelah menikah, dia dibawa pulang ke Indonesia sana, sang perempuannya. Sampai di sana, konon katanya sang lelaki itu bercenderung marah-marah sama istrinya, nggak mau mengasih uang dan malas bekerja. Sampai-sampai sang istrinya ini meminta uang kepada orang tuanya yang ada di Malaysia. Nah, bagaimana kronologinya yang sebenarnya? Jom kita saksikan videonya bersama-sama. Indonesia. Saya di sini ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak ya, sama kepolisian di Indonesia, bersama di Polres di Gedung Tataan itu, sama orang-orangnya, sama itu Pak Heri apa gimana, semua orang lain semua yang udah nolongin bantu saya. Ya, saya mengucapkan terima kasih sangat. Sebenarnya kenapa sih Mbak bisa kejadian seperti ini? Ya, asal awalnya cuma mau nanyain pasal uangnya kemana gitu. Langsung dimarah, nggak bisa ditanyain. Pasal itu uang saya juga, uang keluarga ya. Masa nggak boleh dibilang kemana? Gitu. Jadi sekarang pengen pulang. Ya mau pulang, pulang aja dulu lah. Pulang. Daripada di sini nanti masih diminta uangnya, Gitu. tapi nggak pulang-pulang. Kita yang mau pulang udah nggak ada duit, gimana? Tapi merasa senang kalau bisa pulang ya? Wah, senang amat lah, udah nyaman, tenang. Nyaman ya? Nah, seperti itu geng, kronologi yang sebenarnya. Kalau menurut saya, semua itu berawal dari ekonomi ya. Dan akhirnya Bapak Polres ya tadi, Polres pun ikut turun tangan untuk mengatasi si beliau ini atau mbaknya yang berinisial N, untuk membantu memulangkan beliau ke Malaysia atau kepada orang tuanya. Nah, seperti itulah kira-kira. Mungkin para geng-geng semua penonton saya ini sangatlah pandai, insya Allah semuanya sudah paham setelah melihat yang tadi. Nah, di video selanjutnya ini geng, ini ada salah satu seorang Indonesia kawin atau menikah dengan orang Malaysia. Dia sekarang berada di Malaysia sini, dan dia menanggapi video ini dan juga memberi nasihat. Video ini agak panjang sedikit geng. Oke, nggak usah penasaran, kita langsung saksikan bersama-sama. Nasihatnya itu seperti apa, tanggapannya juga seperti apa. Orang wanita warga negara Malaysia yang berkahwin dengan lelaki warga negara Indonesia. Jadi mereka ini jumpa saat si lelaki ini masih sebagai TKI ya, bekerja di Malaysia ini. Mereka bercinta kemudian menikah, and then si perempuan ini mengikut suaminya untuk tinggal di Indonesia, khususnya di Lampung. Jadi setelah sampai di Indonesia selama 2 tahun perkawinan itu, jangan salpok dengan kain saya, belum saya bahas begini. Selama 2 tahun berkawin ya, si lelaki ini tuh nggak ada kerja, terus asik minta saja duit kepada istrinya. Istrinya pula kan nggak ada kerja, jadi istrinya pula selalu telepon keluarganya di Malaysia ini untuk dikirimkan uang karena suaminya itu nggak kerja.
Terakhir pemirsa, si perempuan ini minta untuk dipulangkan. Jadi dia menghubungi keluarganya di kampung, and then keluarga di kampung menghubungi polisi di Malaysia menghubungi polisi di Indonesia, kemudian polisi di Indonesia membagi tahu kepada kedutaan, and then kedutaan mengarahkan polisi untuk mencari perempuan ini dan sudah dipulangkan ke Malaysia. Yang perlu saya bagi tahu di sini adalah pengalaman saya sebagai warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia. Saya aja orang Indonesia dulu kerja di Malaysia ini, saya sudah tanamkan dalam hati saya tidak akan mau pacaran apalagi sampai menikah dengan warga negara Indonesia yang sama-sama bekerja di Malaysia ini. Kenapa? Karena saya pun sebab miskin di kampung, sebab itu saya merantau ke sini cari duit. Dia pun sebab miskin di kampung, sebab itu merantau ke sini cari duit. Kalau sama-sama berjuang, misalnya tuh gaji dia kirim, gaji saya kirim, and then kita sama-sama buat rumah, beli tanah, itu saya boleh terimalah. Tapi kalau saya tengok di sini pacaran, buat ulang tahun pacar tuh meriah, buat makan besar-besar. Si perempuan juga gitu, color rambut, beli handphone ini itu selama pacaran. Bila kamu 2 orang pulang ke kampung, nihil, nggak ada apa-apa di kampung. Betul. Terus udah gitu sampai di kampung buat anak, ada anak, tinggalkan anak, merantau lagi dua-dua ke sini. Hasilnya juga seperti itu, balik lagi ke kampung, nambah anak, tinggalkan lagi, merantau lagi ke sini. Makanya saya bilang, kalau mau pacaran, untuk orang Malaysia juga, kalau kalian bercinta, lain kalau perempuan ya. Kalau perempuan kan yang menafkahi itu kan lelaki. Kalau kalian jumpa dengan perempuan ya, kalau laki-lakinya mapan orang Malaysia ya nggak masalah. Kebanyakannya memang perempuan luar, perempuan Indonesia yang berkawin dengan lelaki Malaysia, kebanyakannya. Agak jarang memang perempuan yang menikah kepada lelaki Indonesia. Karena kalian tahu, lelaki Indonesia yang kebanyakan datang ke sini bekerja itu di kampung itu sudah sulit. Terus kalian pula nanti kawin sama dia, kalian ikut pula dia ke Indonesia, bergantung hidup sama dia itu di Indonesia itu. Kalau malas memang tak akan makan, di mana-mana pun begitu. Rajin pun belum tentu ada kerja. Singkin susahnya di sana mencari kerja. Makanya kalau mau kawin, usut dulu latar belakangnya. Betul. Saya bilang. Walaupun di video saya tadi saya bilang itu, saya itu memang memilih. Karena kebanyakan kan orang Indonesia yang datang ke Malaysia ini adalah kebanyakannya orang susah. Betul tak? Ya. Saya sendiri menikah dengan lelaki warga negara Malaysia yang kerjanya itu cuma potong buah sawit. Jadi gaji suami saya itu tergantung kepada tenaga dia. Gitu. Jadi kalau dulu suami saya itu masih boleh cari duit 1.500, kadang 2.000 ringgit satu bulan karena masih muda. Bila dia sekarang sudah 45 tahun tuh banyak sakitnya di sana sini, and then gaji dia tuh rata-rata per bulannya itu 600 ringgit, 400 ringgit, 350 ringgit, kadang-kadang tuh sampai 250. Pokoknya kecil lah gitu karena dia sakit, and then banyak cutinya gitu. Jadi cuman saya bilang di video saya tadi kan, sama-sama berjuang. Bila suami saya sudah menunjukkan yang dia ini memang sudah tidak bisa lagi sekuat dulu mencari duit, jadi saya pula yang mencari gitu. Jadi bila kami sudah ada duit, jadi saya belikan tanah, buat rumah di Indonesia. Dulunya itu hanya satu kebun yang memiliki hasilnya itu sekali panen 2 minggu. Itu hanya dalam 500 ringgitan hasil buah sawit kami. Cuman sekarang karena ketiga kebun kami sudah ada hasilnya, dan tinggal satu kebun lagi yang masih kecil pokok sawitnya, tapi 3 kebun ya dalam 5 hektar sudah ada hasilnya. Itu satu kali panen boleh dapat dalam 1.500 ataupun 1.200. Tengok harga sawit lah, paling kurang 1.200 ringgit gitu. Jadi karena udah menghasilkan sawit, makanya saya bilang sama suami saya, oke, sudah boleh kita pindah ke Indonesia. Saya juga, suami saya orang Malaysia, tapi kami juga akan menetap di Indonesia. Cuman di Indonesia itu sebenarnya buat bisnis apa-apa mudah. Kalau ada modal. Kebanyakannya kita nggak ada duit, nggak ada modal, makanya kita merantau. Makanya saya bilang kalau merantau, simpan duit, beli di kampung tanah kah, beli rumah kah gitu. Jadi udah bisa kita berdikari sendiri, boleh kita menetap tinggal di Indonesia. Tak kisahlah tinggal di Malaysia kah, tinggal di Indonesia kah. Tapi harus ada income tetap. Saya sendiri yang income saya itu sudah lumayan dari saya tak bergantung kepada income. Saya tahu bila masa kapan saja YouTube saya itu kena blok dan saya tidak akan dapat income. Makanya bila hasil sawit kami sudah lumayan sekarang ini, kami pun berani untuk pindah. Ini juga kenapa alasan kami pindah ke Indonesia. Wah, ini nasihat yang harus kita praktekkan itu, geng. Benar sekali apa yang dikatakan mbaknya tadi itu. Tuh, sekarang hujan, geng. Nah, cukup saja ya, geng ya.
berjumpa lagi di video saya yang selanjutnya. Saya Zainal Satori, seorang TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.